Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat mengaplikasikan akan kebenaran firman-Mu di hari ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yang berjudul Hari Pentakosta, Baptisan Api Roh Kudus. Hari Pentakosta, Baptisan Api Roh Kudus. Dari bacaan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13, kita akan merenungkan kebenaran firman di malam hari ini terambil pada ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Di dalam Perjanjian Lama atau dikatakan Ibrani, Pentakosta itu disebut yang artinya masa raya 7 minggu, ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim. Artinya, persembahan hulu hasil kedua dalam perhitungan tradisi bangsa Israel. Puncak perayaan ini adalah saat di mana Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Tepat pada hari yang ke-50 sesudah Pentakosta atau tepat sesudah perayaan buah sulung, hari raya ini populer dengan nama Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Hari Pentakosta adalah hari dicurahkannya Roh Kudus untuk menyertai kehidupan umat Tuhan. Hari Pentakosta adalah hari dicurahkannya Roh Kudus untuk menyertai kehidupan umat Tuhan. Ini merupakan penggenapan nubuatan dari Noel. Ada pada bacaan Noel 2 ayat 28 hingga yang ke-32. Sesuai dengan artinya sebagai hari ke-50, perhitungannya dimulai sesudah Yesus bangkit dari kematian. Saat dia menampakkan diri selama 40 hari, dan selama 10 hari para murid Yesus menunggu akan janji Bapa itu
Dan akhirnya janji itu digenapinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dalam dan hinggap pada mereka masing-masing. Itu berada pada ayat yang pertama hingga yang ketiga. Peristiwa ini juga merupakan penggenapan penyertaan Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terdapat pada Matius 3 ayat yang ke-11. Salah satu lambang Roh Kudus adalah api. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kita bisa buka dan baca di Ibrani 12 ayat yang ke-29. Ketika apinya turun menjamah hati setiap orang percaya, itu akan membakar, menghanguskan, dan membersihkan semua kotoran yang ada, sehingga kehidupannya akan menjadi baru. Melalui karya Roh Kudus ini kita memiliki pengharapan yang baru. Karena Rohnya akan terus memperbarui dan menjadi kita ciptaan yang baru. Ini merupakan suatu karya terbesar Tuhan bagi hidup kita. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi kehidupan ini. Tetapi Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tinggal dalam hati kita. Roh Kudus akan membantu kita. Dia akan mengerahkan hati kita. Ketika segala sesuatu yang kita berbuat melawan daripada kehendak Tuhan, Roh Kudus dapat mencegah. Itulah yang merupakan suatu kebanggaan kita sebagai orang Kristen, di mana Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus agar selalu ada dalam hati kita. Roh Kudus akan selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang baik. Kiranya di malam hari ini, melalui Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini, di sini dikatakan bahwa dia akan turun dan menghanguskan. Tuhan itu adalah api. Dia akan turun, dia menghanguskan, membakar semua. Dan semua itu akan menjadi baru. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini, di dalam menyambut, di dalam perayaan Pentakosta ini, kita diberikan semangat yang baru, hidup yang baru untuk bekerja keras dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan pencurahan Roh Kudus ini Tuhan akan menjadi kehidupan baru bagi kami. Kami bisa lebih dekat, lebih jauh mengenal akan Yesus sebagai juru selamat hidup kami. Bapa, terima kasih banyak. Kebenaran firman-Mu di malam hari ini akan menjadi suatu motivasi, menjadi penolong bagi kami, penyemangat bagi kami untuk lebih dan lebih dekat mengenal akan Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari.
Kami mau berdoa juga, sebentar lagi kami semua akan istirahat di malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keselamatan kami. Ketika kami tidur di malam hari ini, kami bangun dalam keadaan baik semuanya, tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau baik kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan usaha kami. Kami percaya Tuhan, melalui pencurahan Roh-Mu yang kudus, Engkau akan pulihkan kehidupan kami, berkat-berkat kami, usaha-usaha kami, kekuatan dan kesehatan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, renungan firman kami di malam hari ini. Terimalah semua ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.